Kali ini kita akan mempelajari mengenai istilah dan pengertian ilmu negara, lalu hubungan ilmu negara dengan bidang ilmu lainnya. Kita awali dengan istilah negara, yang mana diambil dari berbagai bahasa negara di dunia. Yang pertama, bahasa Belanda, ilmu negara disebut dengan Staatsrecht. Lalu yang kedua, diambil dari istilah bahasa Jerman yaitu Staatsrecht. Lalu yang ketiga, dalam bahasa Inggris, ilmu negara disebut dengan Theory of State atau Political Theory. Lalu yang keempat adalah bahasa Prancis menyebutkan bahwa ilmu negara adalah Theory de l'État. Nah, itu adalah beberapa istilah ilmu negara dari beberapa bahasa negara di dunia. Kita lanjut mengenai definisi negara menurut pendapat para ahli. Di sini ada 3 para ahli, yaitu Plato, Lockman, dan Aristoteles. Plato menyebutkan bahwa negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju dan berevolusi terdiri dari orang-orang atau individu-individu. Lalu yang kedua, Lockman mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat atau lapangan-lapangan kerja. Lalu yang ketiga, menurut Aristoteles, berpendapat bahwa negara adalah suatu persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Dari 3 pendapat para ahli ini dapat ditarik kesimpulan bahwa negara adalah suatu organisasi yang hidup harus mengalami segala peristiwa yang menjadi pengalamannya untuk mencapai tujuan dengan melakukan segala sesuatu kegiatan melalui penyelenggaraan pemerintahan. Ya, itu adalah pengertian dari negara. Kita lanjut untuk pengertian ilmu negara. Ilmu negara sendiri berasal dari 2 kata, yaitu ilmu dan negara. Ilmu yang artinya suatu sistem pengetahuan, sedangkan pengertian negara sudah dijelaskan sebelumnya bahwa negara adalah organisasi. Ya, jadi ilmu negara secara umum adalah ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan serta pengertian-pengertian umum yang biasa terdapat pada setiap negara. Biasanya meliputi sendi-sendi pokok atau asas-asas tentang sejarah terjadinya, asal mulanya riwayat pertumbuhan perkembangannya, hakikat dasar atau sifatnya, bentuk-bentuk lenyapnya dan sebagainya. Dan selain itu, bagaimana hubungan antara negara dengan negara, negara dengan hukum, negara dengan masyarakat, negara dengan agama dan sebagainya. Dari definisi tersebut dapat dipertegas bahwa ilmu negara berarti ilmu yang mempelajari, mengkaji, menyelidiki segala sesuatu yang menyangkut negara, baik mengenai asal-usulnya, seluk-beluk, bentuk, wujudnya, maupun tentang segala sesuatu yang menyangkut negara itu secara umum. Oke ya, itu pengertian dari ilmu negara. Lalu kita lanjut ke hubungan dengan ilmu lainnya. Apabila kita hubungkan dengan berbagai ilmu lainnya, bukan hanya ilmu negara yang berbicara mengenai negara, tetapi masih banyak ilmu-ilmu yang juga berbicara tentang negara. Apa saja? Yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, politik, ilmu politik, dan sosiologi. Kita bahas satu-satu, yaitu hubungannya dengan hukum tata negara. Hubungan dengan hukum tata negara lebih erat kaitannya karena mempunyai objek yang sama. Jadi baik ilmu negara maupun hukum tata negara mempunyai objek, yaitu satu, negara. Objeknya sama ya. Jadi hanya sudut pandangnya saja yang membedakan. Ilmu negara memandang negara itu dalam pengertian yang umum, yaitu abstrak, universal, dan dinamis. Nah, sedangkan hukum tata negara, objeknya ya ini negara, tapi sifatnya itu bersifat konkret, khusus, dan statis. Ya. Nah, kita balik ke ilmu negara ini ada 3 hal yang berbeda dengan hukum tata negara. Kalau ilmu negara membahas atau menyelidiki mengenai asal mula terjadinya negara,
hakikat dan tujuan negara, maupun bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Itu adalah ilmu negara. Sedangkan untuk hukum tata negara dia lebih ke hal lebih khusus, yaitu susunan atau strukturnya, alat-alat perlengkapan atau lembaga-lembaganya, tugas wewenang dari lembaga tersebut, serta sistem pemerintahannya. Oke, itu berdasarkan objek tersebut. Kedua ilmu pengetahuan ini mempunyai perbedaan nyata, di mana ilmu negara, objeknya negara, dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan, dan waktu. Artinya, belum mempunyai adjektif tertentu dan bersifat abstrak, umum, universal ini. Sedangkan hukum tata negara, objeknya negara sama ya seperti ilmu negara, namun keadaannya sudah terikat pada tempat, keadaan, dan waktu. Artinya sudah mempunyai adjektif tertentu. Misalnya negara Republik Indonesia, negara Inggris, negara Jepang, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan inilah yang memperjelas antara keeratan hubungan antara ilmu negara dengan hukum tata negara, dan menimbulkan konsekuensi bahwa ilmu negara merupakan pengantar atau dasar dari hukum tata negara. Nah, jadi kalau misalkan untuk seseorang mau mempelajari hukum tata negara, sebaiknya seorang itu harus mempelajari ilmu negaranya dahulu, seperti itu. Itu adalah hubungan antara ilmu negara dengan hukum tata negara. Kita lanjut ke hubungan antara ilmu negara dengan hukum administrasi negara. Oke, berbicara tentang negara tidak terlepas dari administrasi. Kata administrasi sendiri artinya itu kan mengontrol, mengurus dalam hal kenegaraan, ya. Jadi selain itu dapat juga dikatakan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan desa. Kemudian, bagaimana alat-alat pemerintahan atau lembaga-lembaga negara melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dan wewenangnya sesuai dengan yang diamanatkan konstitusi, sekaligus tidak saling tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Jadi, diharapkan tugas dari masing-masing lembaga negara ini dapat mewujudkan tujuan negara. Dengan demikian, administrasi berfungsi mengamati dan mengontrol dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Artinya apa? Artinya apa yang menjadi tujuan dari negara akan tercapai, yaitu kesejahteraan masyarakat atau welfare state, dengan dikaitkan dengan ilmu negara, ya. Jadi sudah jelas ya, itu kaitan antara ilmu negara dengan hukum administrasi negara. Kita lanjut hubungan ilmu negara dengan ilmu politik. Untuk membentuk suatu negara dan melindungi masyarakat secara penuh diperlukan suatu strategi, ya kan? Jadi sampai terbentuknya negara pun juga perlu strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu sistem. Nah, disinilah keterlibatan politik. Karena apabila dikaitkan dengan definisi politik, ada bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara. Nah, kegiatan tersebut menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem atau negara dan melaksanakan tujuan dengan pengambilan keputusan melalui seleksi antara beberapa alternatif atau yang disebut dengan decision of making. Nah, dengan demikian bisa dilihat bahwa hubungan antara negara dengan politik adalah sangat erat. Jadi, negara dapat didirikan melalui proses politik dan negara melakukan aktivitasnya untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang dituangkan dalam konstitusinya. Nah, hal inilah merupakan ranah politik hukum yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Oke, kita lanjut yang terakhir, yaitu hubungan ilmu negara dengan ilmu sosiologi. Ya, berbicara mengenai sosiologi yaitu adalah ilmu negara, maksud saya ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat dengan segala perilaku masyarakat secara individu di dalam masyarakat lingkungannya. Nah, kita tahu bahwa salah satu pendapat Aristoteles, yaitu pendapat ahli dari Yunani kuno, mempunyai teori zoon politikon. Artinya apa? Bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa manusia yang lainnya. Oleh karena itu, manusia itu adalah makhluk sosial
yang saling membutuhkan antara manusia satu dengan manusia lainnya, sehingga manusia tersebut membuat kelompok-kelompok. Nah, kemudian kelompok yang ini satu dengan yang lain itu bergabung, saling melindungi, dan semakin banyak kelompok tersebut. Nah, kemudian lama-kelamaan ya, timbul saling ketergantungan antara kelompok satu dengan lainnya dan membentuk suatu masyarakat yang bergabung dan menjadi satu dan memilih satu orang untuk yang dianggap mampu menjadi pemimpin. Ya, jadi jelas ya dari uraian tadi bahwa latar belakang berdirinya suatu negara tidak terlepas dari sosiologi. Sebab karena yang dibicarakan dalam sosiologi adalah persoalan-persoalan yang timbul dalam kehidupan masyarakat, misalnya menyangkut perilaku atau tingkah laku manusia atau rakyat yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperkuat kedudukan manusia dalam masyarakat, maka berdirilah suatu negara. Nah, itu penjelasan hubungan ilmu negara dengan hukum administrasi negara. Mungkin sampai di sini penjelasan saya atau pembahasan saya mengenai istilah dan pengertian negara, lalu hubungan ilmu negara dengan ilmu lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.